Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cherry Yulia Witri dari Pendidikan Kimia 2021. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk mahasiswa 22822100 dan 11. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Selamat menyaksikan. Berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua memanglah sudah kewajiban kita sebagai seorang anak. Nah, beberapa ahli berpendapat tentang pengertian berbakti. Salah satunya menurut Al-Attani pada tahun 2007 menyampaikan makna dari berbakti adalah menaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, kata al-walidain memiliki arti kedua orang tua kandung, sedangkan albir artinya kebaikan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, albir artinya kebaikan. Albir merupakan hak kedua orang tua dan kerabat dekat. Lawan dari kata albir adalah al-uquq atau durhaka, yaitu kejelekan dan menyia-nyiakan hak. Albir adalah mentaati kedua orang tua di dalam semua apa yang mereka perintahkan kepada engkau, kita sebagai anaknya, selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Luqman ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluh fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Terjemahan dari Quran Surah Al-Luqman ayat 15 tersebut adalah, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih dari 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kamu kembali. Quran Surah Al-Luqman ayat 15. Berbakti kepada orang tua atau birrul walidain adalah suatu keharusan yang menjadi kewajiban kita yang bersifat fardhu ain bagi anak untuk menunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tuanya, menuruti perintahnya selama masih dalam taat yang baik dan tidak menyia-nyiakan keberadaannya, mendoakannya dan tetap melakukan kebaikan kepada keduanya. Terdapat adab yang harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Pengertian dari adab sendiri menurut pandangan Al-Mawardi adalah kebaikan manusia, kerendahan hati, sikap yang baik, kesederhanaan, kontrol diri, amanah dan terbatas dari iri hati, serta kebaikan sosial, serta ucapan yang baik menjaga rahasia, sabar dan tabah. Atau secara sederhana, adab itu dapat disimpulkan bahwa adab merupakan tata krama, sikap yang baik, akhlak seseorang dalam berinteraksi pada kehidupan sehari-hari. Nah, pada berkomunikasi kepada orang tua juga terdapat adabnya. Selain itu, wajib hukumnya bagi setiap muslim berbakti kepada kedua orang tuanya dan bergaul dengan sikap yang baik. Di antaranya, adab bergaul dengan orang tuanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Seorang muslim tentunya menyadari bahwa kedua orang tuanya memiliki jasa yang besar terhadap
karena keduanya telah mengerahkan pikiran dan tenaga untuk menyenangkan anaknya. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim telah mengerahkan segala kemampuannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, namun tetaplah saja ia belum dapat membalasnya. Ketiga yaitu mematuhi perintahnya selama perintah itu bukanlah dalam mendurhakai Allah. Yang keempat, tidak berjalan di depan kedua orang tua tetapi di samping ataupun di belakangnya jika ia berjalan di depan kedua orang karena suatu hal, maka tidaklah mengapa ketika itu. Yang kelima, tidak mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua demi menghargai dan sopan santun terhadap kedua orang tua kita. Yang keenam, yaitu menjawab panggilan mereka dengan jawabannya lunak. Yang ketujuh, berusahalah keras untuk mencari keridhaan kedua orang tua dengan perbuatan dan perkataan. Yang kedelapan, bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua seperti melayani mereka, menyuapi makan dengan tangan bila keduanya tidak mampu dan mengutamakan keduanya di atas diri dan anak-anaknya. Yang kesembilan yaitu tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu kepada kedua orang tuamu maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan olehnya. Yang kesepuluh yaitu janganlah memandang kedua orang tuamu dengan pandangan yang sinis. Yang kesebelas, janganlah bermuka cemberut kepada keduanya. Yang ke-12, janganlah bepergian kecuali dengan izin orang tuamu, yaitu perjalanan untuk berjihad, haji, tawatu, menziarahi para nabi dan wali, serta perjalanan yang bisa mengancam keselamatan untuk berniaga. Maka perjalanan macam ini diharamkan bila mana tidak diizinkan oleh ayah dan ibu meskipun diizinkan oleh yang lebih dekat darinya. Kecuali perjalanan untuk belajar fardu walaupun kifayah seperti nahwu dan derajat pemberian fatwa, maka tidaklah diharamkan atasnya meskipun tidak diizinkan oleh orang tuanya. Demikian disebutkan dalam Fathul Mu'in. Adapun ayah dan ibu yang kafir, maka anaknya harus dipergaulinya dengan baik dalam hal yang tidak berkaitan dengan agama selama ia masih hidup. Terdapat adab anak saat bergaul dan berkomunikasi kepada orang tua sebagai berikut. Yang pertama, 1. Mendengarkan perkataan mereka. Yang kedua, berdiri menyambut keduanya ketika mereka berdiri, menghormati dan memelihara kehormatan mereka meskipun kedudukannya mereka berada di bawah kita. Yang pertama yaitu mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Seorang muslim menyadari bahwa kedua orang tuanya memiliki jasa yang besar terhadapnya karena keduanya telah mengerahkan pikiran dan tenaga untuk menyenangkan anak-anaknya. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim telah mengerahkan segala kemampuannya dalam berbakti kepada kedua orang tua, namun tetap saja belum cukup untuk membalas semua perjuangan dari kedua orang tua. Yang kedua yaitu mentaati keduanya. Seorang muslim hendaknya menaati perintah kedua orang tuanya, kecuali apabila kedua orang tuanya menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Luqman ayat 15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Oleh karena itu, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, ibunya mogok makan dan minum sampai saat mau murtad dari agama. Tetapi ia tetap di atas Islam dan tidak mau murtad. Ia menolak taat kepada ibunya dalam hal maksiat kepada Allah, sampai ia berkata kepadanya, "Wahai ibu, engkau tahu demi Allah jika engkau memiliki 100 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu,
Aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku, yaitu agama Islam. Jika engkau mau, silahkan makan atau tidak makan. Akhirnya ibunya pun makan. Yang ketiga yaitu menanggung dan menafkahi orang tua. Seorang muslim juga hendaknya menanggung dan menafkahi orang tua agar ia memperoleh keridhaan Allah. Jika ia seorang yang berharta banyak, lalu orang tuanya butuh kepada sebagian harta itu, maka ia wajib memberikannya. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi dari Jabir bin Abdullah bahwa seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, sedangkan bapakku ingin menghabiskan hartaku." Maka beliau bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik bapakmu." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dan Ar-Raudun Nadir. Yang keempat yaitu berbuat baik kepada keduanya. Seorang muslim berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya meskipun keduanya non-muslim. Asma bin Abu Bakar berkata, "Ibuku pernah datang kepadaku dalam keadaan musyrik di masa Quraisy ketika beliau mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Lalu aku meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku karena berharap bertemu denganku. Bolehkah aku sambung hubungan dengan ibuku?' Beliau pun menjawab, 'Ya, sambunglah hubungan dengan ibumu.' Hadis riwayat Muslim. Yang kelima yaitu menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tua. Seorang muslim juga harus menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakitkan hati kedua orang tua meskipun hal sepele. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, "Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah', dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Hendaklah kita ketahui bahwa ridha Allah ada pada keridhaan orang tua, dan bahwa murka Allah tergantung dengan murka orang tua." Yang keenam yaitu tidak memanggil orang tua dengan namanya. Seorang anak hendaknya memanggil orang tua tidak dengan namanya. Oleh karena itu ia dipanggil bapaknya ayah, abi, dan ia panggil ibunya seperti umi. Yang ketujuh yaitu tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahuluinya. Yang kedelapan, meminta izin kepada kedua orang tua ketika hendak keluar berjihad. Yang kesembilan, tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tua. Yang kesepuluh, mendoakan keduanya baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Demikianlah seharusnya sikap yang dilakukan seorang muslim terhadap kedua orang tuanya, yakni dengan mendoakan kedua orang tuanya, dan itu akhlak para nabi. Mereka berbakti kepada kedua orang tuanya dan mendoakan kebaikan kepada mereka.